Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Bayu Sentosa, SEMM. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai manajemen likuiditas. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Elisya Rahmanur Fareza, NIM 20041001. Yang kedua, Izatur Rahmah, NIM 20041033. Dan yang ketiga, Adelia Ananda, NIM 20041020. Berikut materi kami. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah, deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan. Bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai cukup uang tunai atau aset likuid lainnya, disertai kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana dengan cepat dari sumber lainnya, memungkinkannya memenuhi kewajiban pembayaran dan komitmen keuangan lain pada saat yang tepat. Jadi dapat dikatakan bahwa likuiditas itu suatu keadaan yang berhubungan dengan persediaan uang tunai dan alat-alat likuid lainnya yang dikuasai oleh bank yang bersangkutan. Manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah bagaimana bank itu dapat memenuhi kewajibannya, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Apabila terjadi penarikan atau pelunasan aset liabilitas yang sesuai dengan perjanjian atau yang belum diperjanjikan. Untuk menjaga posisi perusahaan agar tetap likuid, perusahaan harus mengelola likuiditasnya dengan cara yang benar. Likuiditas bagi bank merupakan masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Dalam dunia perbankan, sering timbul pertentangan antara likuiditas dengan profitabilitas. Untuk mempertahankan posisi likuiditas yang tinggi, bank harus menggunakan dana yang seharusnya biasa dipinjamkan untuk memperbesar cadangan primer. Selanjutnya, ada strategi dalam memelihara likuiditas. Di sini terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh bank dalam memelihara likuiditasnya. Strategi tersebut antara lain yaitu yang pertama, memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank kecuali tingkat suku bunga cenderung menurun. Yang kedua, melakukan diversifikasi dana bank dengan menggali sumber dana dengan melakukan penjualan produk wasifa lainnya yang beragam. Yang ketiga, menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban dengan cara koordinasi rutin dengan unit kerja marketing dan pengkreditan dalam rapat ALSO. Yang keempat yaitu memperbaiki likuiditas dengan cara mengalihkan aset yang kurang marketable dengan aset yang lebih marketable. Tarik ulur likuiditas dan profitabilitas. Lembaga Perbankan Syariah didirikan sebagai lembaga perantara antara pemilik dana dan pemakai dana. Dengan demikian, bank adalah lembaga pengganti pemilik dana dan pemakai dana. Peran bank sebagai pemilik dana adalah berkewajiban untuk membayar kepada pemilik dana jika pemakai dana tidak melunasi kewajibannya, sedangkan peran bank sebagai pemakai dana adalah pemilik dana menarik dananya sebelum jatuh tempo atau sebelum waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, bank harus selalu menjaga penarikan dana dari sumber dana yang dititipkannya dalam bentuk tabungan dan deposito. Sementara dari sisi lainnya, bank juga harus menjaga penarikan permintaan dana seperti pembiayaan yang diberikan. Untuk menilai apakah sebuah bank menghasilkan keuntungan yang wajar terhadap metode atau rumus ROA dan BOPO yang digunakan. Rumus ROA sendiri itu laba tahun berjalan dibagi total aset, sedangkan rumus BOPO yaitu biaya operasi dibagi pendapatan operasional.
Rasio keuangan likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio-rasio likuiditas pada prinsipnya bertujuan untuk membantu perusahaan mengetahui kemampuan modal yang bekerja sejalan dengan aktivitas perusahaan agar selalu dalam posisi siap digunakan untuk membayar kewajiban atau hutang jangka pendeknya. Berikut adalah rasio-rasio likuiditas. Yang pertama ada cash ratio. Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan bank untuk membayar utang lancar dengan menggunakan alat likuid yang dimiliki. Alat-alat likuid ini terdiri dari kas, giro, tabungan, dan deposito. Untuk perhitungannya, cash ratio sama dengan kas dibandingkan dengan utang lancar. Selanjutnya ada indikator tingkat kesehatan cash ratio. Bank dikatakan sehat apabila tingkat cash rasionya lebih dari 4,05%. Selanjutnya, bank dikatakan cukup sehat jika tingkat cash rasionya lebih dari 3,30% sampai dengan kurang dari 4,05%. Selanjutnya, bank dikatakan kurang sehat apabila tingkat cash rasionya lebih dari 2,55% sampai dengan kurang dari 3,30%. Dan bank dikatakan tidak sehat jika tingkat cash rasionya kurang dari 2,55%. Yang kedua ada loan to deposit ratio atau LDR. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Nah, untuk rumusnya LDR sama dengan total pembiayaan dibandingkan dengan total dana pihak ketiga ditambah dengan modal inti. Selanjutnya ada indikator LDR. Yang pertama, bank dikatakan sehat jika tingkat LDR-nya kurang dari 94,75%. Selanjutnya, bank dikatakan cukup sehat jika tingkat LDR-nya kurang dari 94,75% sampai dengan kurang dari 98,50%. Selanjutnya, bank dikatakan kurang sehat jika tingkat LDR-nya lebih dari 98,50% sampai dengan kurang dari 102,25%. Dan bank dikatakan tidak sehat jika tingkat LDR-nya lebih dari 102,25%.